umat manusia ke dalam satu bahtera, agar kita sampai kepada tujuan dengan keadaan kondisi selamat sejahtera. Itulah salah satu tugas beliau sebagai utusan Allah. Kemudian juga iman itu tentu akan mendapat cobaan ataupun ujian. Inilah hal yang paling berat yang dirasakan oleh kita. Iman tanpa diuji ataupun dicoba mungkin kurang nilainya atau sama sekali tidak ada nilainya. Tetapi kalau iman itu sendiri ya, diuji, dicoba dengan berbagai macam cara, kemudian kita teguh, istiqomah, iman kita kuat, maka tentu iman itu ya sangat berharga. Kita juga sebagai anggota jemaat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan iman kita kepada utusan Allah. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hambatan. Kegiatan saja kita laksanakan selalu ada saja hambatan dan rintangan-rintangan. Itulah membuktikan bahwa keimanan yang kita akui ini ya, keimanan yang benar, yang menunjukkan bahwa kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebenaran imam zaman. Oleh karena itu, jangan sekali-kali dengan mudahnya kita melepaskan keimanan itu sendiri. Sekalipun kita diterpa berbagai macam gelombang, ujian dan cobaan. Mungkin datang dari keluarga sendiri, sanak saudara, lingkungan, atau tidak menutupkan dari orang lain. Mungkin juga yang tidak baik-baik saja seperti saudara-saudara kita yang di Pakistan. Itu dari pemerintah ya. Atau mungkin dari orang-orang yang punya pengaruh dunianya sangat hebat. Tetapi kita tahu bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Pakistan. Berkenaan dengan keimanan ini, mereka sangat kokoh, bagaikan batu karang yang tidak bisa dengan mudahnya diterjang oleh gelombang lautan. Nah inilah contoh-contoh yang baik inilah yang harus juga kita terapkan ya, kepada kita, saudara-saudara kita yang ada di sini. Kondisi pada zaman modern ini penuh dengan gelombang fitnah. Salah satu di antaranya fitnah harta. Innamal amwalu wal auladu fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kita itu akan menjadi fitnah, akan menjadi cobaan. Tetapi kalau kita mempunyai iman yang kuat, yang tidak terpengaruh oleh apa yang kita miliki, maka sebenarnya harta itu akan menjadi sahabat kita. Malah akan menjadi sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah, taqarrub ila Allah. Harta itu akan menjadi apa? Akan menjadi sarana ya untuk kemajuan rohani kita. Itulah yang sudah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum. Banyak di zaman Rasulullah yang disebut dengan konglomerat itu.
Siapakah Abdurrahman bin Auf? Konglomerat. Hadrat Abu Bakar, Hadrat Utsman, Hadrat Umar. Mereka adalah orang-orang yang punya kekayaan. Tetapi kekayaan harta mereka itu mereka jadikan sarana untuk mencari keridhaan Allah. Mereka korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka korbankan demi untuk kemajuan agama. Nah, kita di jemaat juga sama pada zaman sekarang ini. Karena apa? Karena harta juga dibutuhkan. Ma maqamadin illa bil mal. Tidak akan berdiri suatu agama tanpa ditunjang oleh harta. Kita duduk-duduk di sini juga ini berkah daripada pengorbanan bapak-bapak dan ibu-ibu. Seluruh anggota jemaat yang sudah berpenghasilan. Fond jalsah, dana jalsah. Ya. Kalau anak-anak kita di sekolah dapat apa? MBG tiap hari ya. Kita juga dapat MBG setahun sekali. Makan bergizi gratis. Ya, dengan membayar apa? Membayar dana jalsah kan. Kita juga dapat nih 3 hari MBG. Makanya harus apa? Harus kita khusyuk selama 3 hari sudah diimbau ya oleh panitia. Ya, kegiatan-kegiatan jasa kita ikuti. Jangan ada yang pulang sebelum penutupan ya. Mulai dari awal kita mengikuti kegiatan-kegiatan. Ini luar biasa. Jadi kita mendapatkan sehat secara rohani. Kemudian juga MBG-nya kita peroleh. Makanan bergizi gratis ya, yang sudah disiapkan oleh juru masak kita kan. Pertama menunya apa? Daging ya. Kan benar. Ya. Makan tadi malam juga daging lagi. Wah. Ya, jadi bapak-bapak nanti pulang ke rumah boleh dikilo masing-masing itu ya. Pak ada peningkatan selama 3 hari. Jadi kita harus semangat ya. Ini kegiatan yang betul-betul sangat berberkah. Nah, jadi pengorbanan-pengorbanan kita ini juga mengikuti contoh-contoh apa yang sudah dicontohkan oleh ya masa awalin itu. Tetapi kita tidak perlu melihat besar ya atau kecilnya, itu berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Yang penting apa? Kita andil dan sesuai dengan penghasilan kita. Itu yang penting. Kalau pengorbanan kita yang kita keluarkan sesuai dengan penghasilan, berarti sama saja kita tidak menipu Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala pun seperti kita mengaudit berapa penghasilan kita, berapa pengeluaran kita. Allah Ta'ala adalah sebagai auditor yang ulung, ya, tidak akan kalah dari kita, tidak mungkin akan tertipu oleh kita juga, ya. Oleh karena itu, pengorbanan untuk mencari ridha Allah Ta'ala ini harus betul-betul sesuai, ya, dengan aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Media ini juga menjadi fitnah. Allah Ta'ala telah memberikan suatu nubuatan di dalam Al-Quran bahwa di akhir zaman wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila media-media itu akan disebarluaskan ya. Ini juga pengaruhnya sangat besar dan ini menjadi fitnah. Tetapi kalau media ini ya, dapat kita kuasai dengan sebaik-baiknya, maka manfaatnya sangat banyak sekali. Ya. Kemarin pembukaan dari dari Gondrong, ya, itu karena ada alat media elektronik. Dapat secara live langsung kita mengikuti pembukaan dan juga nanti penutupan. Itu berkat media. Tetapi selain daripada itu, pengaruhnya juga media ini sangat besar apabila kita kurang tepat ya menggunakan media-media yang sudah serba modern ini. Kemudian juga apa?
Fitnah yang merajalela sekarang ini yang menjadikan iman kita menjadi lemah apa? Godaan moral. Ya. Moral itu bahasa Yunani dari mores, perilaku, perbuatan, adat istiadat. Itulah moral. Nah, inilah manusia sekarang ini ya sedang dipengaruhi ya moralnya, sehingga tidak sedikit ya umat manusia yang kena penyakit krisis moral. Tapi kalau kita punya iman yang kuat, maka insya Allah Ta'ala ya, kita tidak akan terjerumus kepada ya keburukan-keburukan moral yang bisa melemahkan iman. Oleh karena itu, inilah ya, 10 syarat yang telah mengikat kita, di mana Hadrat Masih Maud alaihissalam ya telah memberikan bimbingan pelajaran kepada kita. Dengan mengamalkan 10 syarat biat ini, maka kita akan terpelihara daripada bahaya godaan ya yang bisa menjerumuskan moral kita. Kemudian juga apa? Arus teknologi ini juga kita rasakan. Perkembangan teknologi, kemudahan akses informasi tanpa filter dapat memaparkan individu pada konten yang tidak sesuai dengan usia dan nilai. Ini juga perlu kita jaga. Terutama anak-anak keturunan kita. Bukan berarti tidak boleh memiliki seperti HP, handphone. Tapi juga kita sebagai orang tua dan huzur telah banyak memberikan masukan ataupun nasihat-nasihat. Bagaimana kita sebagai warga jemaat bisa menggunakan fasilitas yang sebaik-baiknya daripada teknologi ini. Ya. Yang dimana fitnah-fitnah Dajjal ini sedang begitu sangat merajalelanya. Orang Sunda bilang, kemah di akhir zaman. Jadi Dajjal teh bakal ungah karena golodog urang. Nya ayeuna ya. Teknologi anu sakieu tos maju sareng modernna anu pengaruhna luar biasa, maka perlu di dia aya filter, ada saringan ya. Konten-konten yang tidak ada manfaatnya. Dan ini bisa membahayakan generasi muda atau anak keturunan kita. Anak-anak yang baru lahir saja sekarang sudah tahu cara menggunakan HP Android. Nah, kita sebagai orang tua tentu harus bisa mengawasinya, mengarahkannya mana konten yang baik dan mana konten yang tidak baik. Agar moral anak generasi kita ini tidak rusak. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sadd memberi peringatan kepada kita, wala nattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Jangan-jangan ia menyesatkan engkau dari jalan Allah. Jadi segala kerusakan yang terjadi di dunia ini itu karena unsurnya adalah orang-orang mengikuti hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita agar kita jangan sampai tersesat dan menjauhkan diri kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini dijelaskan makna cahaya iman. Cahaya iman adalah nur yang menuntun hati menuju Allah, membedakan antara benar dan salah.
iman dapat bertambah dengan ketaatan. Jadi di Jumat ini pondasi yang harus kita pegang betul-betul sebagai tali Allah adalah ketaatan kita kepada khalifah dan ketaatan kita kepada nizam jemaat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah sahabat orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, sekarang ini di bawah bentangan langit hanya ada satu nabi dan satu kitab, yakni Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran Karim, yang di dalamnya terkandung petunjuk dan cahaya sejati yang menyucikan hati manusia. Jadi sebagai pegangan hidup kita sebagai anggota jemaat, sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, yakni kita mengikuti jejak langkah kehidupan sirat Nabi Muhammad SAW dan berpegang teguh kepada Al-Quran Karim. Kemudian juga di sini digambarkan gelombang-gelombang dunia datang dalam bentuk kesenangan dan kelalaian. Kalau contoh kesenangan seperti seseorang diberikan kesehatan, senang. Banyak uang, kalau tidak sehat mah tetap saja kan. Kurang senang, tidak senang. Ya, sedikit-sedikit berobat, makan obat. Bertahun-tahun terus makan obat. Kata dokter, ini satu hari pun jangan ketinggalan. Kan seperti demikian. Kemudian juga rasa aman. Rasa aman kita hidup. Tetangga kita juga aman. Masyarakat di lingkungan juga aman. Kalau saudara-saudara kita yang di Palestina bagaimana? Ya, karena terjadi konflik peperangan di sana, maka rasa aman itu hilang. Tidak ada apa yang terjadi, kesengsaraan. Itu salah satu daripada terjadinya atau akibat dari adanya konflik peperangan. Kecukupan rezeki ini juga adalah bentuk kesenangan dunia, kekayaan, makanan yang lezat-lezat, pasangan juga, kita punya pasangan yang harmonis ya, suami istri ya. Kemudian juga anak keturunan kita ya, baik-baik kan, itu juga merupakan bentuk-bentuk kesenangan dunia. Kemudian kelalaian, banyak contohnya. Lalai dalam beribadah ya. Padahal kita sebagai orang Ahmadi harus mempertajam ibadah itu sendiri. Seruan-seruan apa yang disampaikan oleh Khalifah dalam menunjang kemajuan Islam ya di akhir zaman ini, salah satunya setiap warga Ahmadi jangan kelewat sholat tahajud. Sekalipun hanya 2 rakaat mendapat kesempatannya, kita harus laksanakan. Setiap warga Ahmadi sebulan sekali berpuasa nafal ya untuk menunjang kemajuan Islam juga kita harus laksanakan ya. Kemudian juga pengorbanan, lalai mensyukuri nikmat Allah dan lalai di dalam berzikir, ini harus kita hindari. Karena apa? Setan masuk ke titik-titik nadi yang ada di kita, kelemahan-kelemahan ya, sehingga pengaruh dari ego, kesombongan, cinta kepada dunia, hubud dunia, ini juga menjadi titik-titik ya yang bisa melemahkan iman kita. Rasulullah SAW bersabda, yang paling aku takutkan atas kalian adalah kesenangan dunia yang memperdaya kalian. Hadis riwayat Bukhari. Ini pun sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ya, surat Al-Hadid ayat 21, bahwa kesenangan dunia itu memperdayakan ataupun menipu.
Kemudian juga Hadrat Khalifatul Masih yang kedua menyampaikan iman yang tidak diuji oleh dunia adalah iman yang rapuh. Gelombang fitnah justru menjadi cara Allah menguatkan iman yang sejati. Jadi kita tidak mungkin akan menghindari dari fitnah-fitnah dunia. Tetapi kalau iman kita bentengi dengan kokoh, dengan kuat, dengan istiqomah, maka gelombang-gelombang fitrah itu ya justru sebagai alat untuk menguatkan iman kita. Kemudian juga di sini penting bahwa murakabah berarti merasa senantiasa diawasi oleh Allah dalam setiap keadaan. Karena Allah Ta'ala itu adalah Maha Penjaga. Innallaha alaikum raqiba. Surat An-Nisa ayat 2. Sesungguhnya Allah atas kalian sebagai penjaga. Jadi kalau menjadikan Allah itu sebagai penjaga dan kita yakin Allah Ta'ala akan senantiasa mengawasi kita, memperhatikan kita, maka tentu di dalam setiap melangkah kehidupan ini kita akan berusaha dengan sebaik mungkin. Dan kita tidak akan tergelincir ya, kepada arus yang bisa menjauhkan ataupun melemahkan keimanan kita. Oleh karena itu penting, tadi sudah saya sampaikan dalam mukadimah muhasabah, murakabah Allah Ta'ala sebagai pengawas kita. Muhasabahnya kita mengevaluasi, kita mengoreksi ya sampai sejauh mana amal-amalan kita, ibadah-ibadah kita, keimanan kita. Ada hadis yang yang disampaikan oleh sahabat yang bernama Shaddad bin Aus ya. Ini hadis athar, jadi sahabat yang menyampaikan, tapi ini menjadi suatu tolak ukur bagi kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah kalian sebelum kalian dihisab. Maksudnya introspeksilah diri kita. Sudah sejauh mana kita sebagai anggota jemaat? Apakah kita sudah mengamalkan syarat-syarat baiat atau masih banyak kekurangan-kekurangan? Ini penting. Karena apa? Karena keimanan itu tidak bisa dinilai oleh pengurus, oleh membalik, oleh siapapun. Yang tahu adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini menjadi benteng dari dosa, bahkan saat tidak ada yang melihat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat 4 berfirman, huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dia yang maha awal dan dia yang akhir dan dia yang tersembunyi dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Hadrat Masih Maud SAW bersabda, jika seseorang terus merenungkan dirinya di hadapan Allah dan sadar akan pandangannya, maka ia akan menjadi sumber kemajuan imannya. Jadi muhasabah itu perlu agar senantiasa kita diberikan kesadaran akan pandangan kita, maka ini akan menjadi pemicu sumber daripada kemajuan iman kita. Kemudian langkah-langkah agar cahaya iman ini senantiasa bersinar ya di dalam diri kita apa? Huzur menyampaikan perbanyak doa ya. Kemudian juga perbanyak zikir dan perbanyak membaca Al-Qur'an. Jauhi lingkungan yang melemahkan iman. Kunu ma'as shodiqin ya. Bergaulah kalian dengan orang-orang yang benar. Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang yang benar, yang saleh, maka tentu pengaruh-pengaruh dari pergaulan itu akan menjadi refleksi yang kita juga bisa mewarnai. Perkuat hubungan dengan khilafat. Kita dianjurkan
agar senantiasa kita mengirim surat kepada huzur minimal 1 bulan sekali. Ini juga sebagai suatu komunikasi, sekalipun beliau jauh di mata kita, tetapi secara batiniah ya, beliau adalah imam kita yang tercinta. Beliau kita yakini sebagai orang yang suci. Beliau dekat dengan Allah Ta'ala. Doa-doanya sangat makbul sekali. Ya. Apakah kita mau membiarkan diri ya, sehingga komunikasi ini kurang kita terjalin dengan imam kita yang tercinta, dengan khalifah kita. Oleh karena itu, kita nonton setiap malam Sabtu MTA itu juga merupakan suatu komunikasi kita dengan beliau. Kita mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Kemudian satu, meningkatkan ibadah. Ya, jadi yang bukan hanya yang tua-tua aja datang ke masjid, atau yang sholat tahajud itu, atau yang mengerjakan sholat yang 5 waktu itu, tapi justru pemuda-pemuda itu harus ada di garda yang paling terdepan. Karena apa? Itu generasi kita yang akan meneruskan dan melanjutkan silsilah jemaat ini. Kalau anak-anak muda kita ini ya rapuh, ya, tidak memiliki keimanan yang kuat, ya, lalai dalam beribadahnya, ya, etika akhlaknya juga misalnya kurang, kemudian juga rasa takut di dalam dirinya yang sangat berlebihan sehingga gak berani untuk menegakkan kebenaran. Apa yang kita harapkan dari anak keturunan kita yang tentu di masa yang akan datang mereka akan menjadi penerus-penerus jemaat ini. Jemaat ini masih panjang. Karena itu kita sebagai orang tua, mari, sekalipun anak kita sudah dewasa, tapi tidak ada salahnya ya, kita sebagai orang tua tetap harus banyak memberikan nasihat-nasihat, arahan-arahan agar
di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada reng-rengan Mubalikin ditunggu di rumah misi. Sekali lagi kepada reng-rengan Mubalikin beserta sabik mubalik ditunggu di rumah misi.